Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Novitasari, NIM 190205097 dari kelas 19 A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek lapangan kami dengan judul Pengelolaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Kensara Semarang, tinjauan terhadap sistem rekam medis, hukum kesehatan, manajemen unit kerja atau MUK, ICD-10 dan ICD-9-CM. Latar belakang: Rumah Sakit Kensaras dibangun pada tahun 2007 dan resmi berdiri di pertengahan tahun 2010. Rumah Sakit Kensaras terletak di Kecamatan Bergas, Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Rumah Sakit Kensara Semarang merupakan rumah sakit tipe C. Dan Rumah Sakit Kensara Semarang memiliki instalasi rekam medis untuk menunjang pelayanan medis lainnya. Dari latar belakang di atas dapat diambil kerumusan masalah bagaimana tinjauan terhadap sistem rekam medis, hukum kesehatan, manajemen unit kerja atau MUK, ICD-10 dan ICD-9-CM di Rumah Sakit Kensara Semarang. Tujuan khusus yang dapat kita ambil dari laporan ini ada 5 poin. Yang pertama, mengetahui sistem dan subsistem rekam medis di Rumah Sakit Kensara Semarang. Yang kedua, mengetahui prosedur pelayanan dan pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Kensara Semarang. Yang ketiga, mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Kensaras. Yang keempat, mengetahui dan melaksanakan prinsip manajemen unit kerja dan melaksanakan perhitungan tenaga kerja dengan menggunakan metode ABK kesehatan. Dan yang terakhir, mengetahui keakuratan kode diagnosis dan tindakan kasus pada sistem muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskuler, pencernaan, endokrin, genitourinary, reproduksi, dan neoplasma berdasarkan ICD-10 di Rumah Sakit Kensara Semarang. Sistem dan subsistem yang ada di Rumah Sakit Kensara Semarang. Yang pertama, sistem penamaan. Sistem penamaan di Rumah Sakit Kensara Semarang menggunakan identitas asli, yaitu KTP atau SIM. Yang kedua, ada sistem penomoran. Sistem penomoran menggunakan sistem Unit Numbering System atau UNS. Yang ketiga, ada sistem penjajaran. Sistem penjajaran yang digunakan di Rumah Sakit Kensaras menggunakan TDF atau Terminal Digit Filing, yaitu menjajarkan dokumen rekam medis berdasarkan 2 digit angka terakhir. Yang keempat, sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan yang Yang keempat, sistem penyimpanan. Sistem penyimpanan yang digunakan di Rumah Sakit Kensaras menggunakan desentralisasi, tetapi sistem penyimpanan di Rumah Sakit Kensaras dalam proses perubahan menjadi sentralisasi, yaitu dokumen rekam medis rawat jalan dan dokumen rekam medis rawat inap digabungkan menjadi satu dalam satu folder atau map. Yang kelima, ada sistem penyusutan dan pemusnahan. Di Rumah Sakit Kensaras, penyusutan dilakukan setiap hari dan untuk pemusnahan belum pernah dilakukan. Yang keenam, sistem pelaporan. Sistem pelaporan di Rumah Sakit Kensaras dilakukan setiap bulan dan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pelayanan dan pengelolaan rekam medis. Yang pertama, ada alur prosedur pendaftaran pasien rawat jalan. Yang pertama, untuk pasien umum atau asuransi lain. Alurnya, pasien datang menekan tombol antrian. Setelah itu menunggu di kursi tunggu. Setelah itu, pasien menuju ke tempat pendaftaran untuk mendaftar poli yang dituju dan melengkapi berkas-berkasnya. Setelah selesai, pasien menuju ke kasir untuk melakukan administrasi pendaftaran. Kemudian pasien menuju ke poli yang dituju. Apabila sudah mendapatkan pelayanan kesehatan, pasien menuju ke farmasi, kemudian menuju ke kasir untuk menyelesaikan pembayaran obat dan jasa dokter. Kemudian setelah itu pasien bisa pulang. Apabila pasien
umum atau asuransi lain ingin ke fisioterapi, radiologi, radioterapi atau laboratorium, pasien langsung ke ruangan tersebut. Setelah pasien sudah menerima pelayanan kesehatan tersebut, pasien pergi ke kasir untuk menyelesaikan administrasi dan setelah itu bisa langsung pulang. Alur dan prosedur pendaftaran rawat jalan di Rumah Sakit Kensaras terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada untuk pasien umum atau asuransi lain. Yang kedua ada BPJS kontrol dokter. Yang ketiga ada layanan penunjang BPJS. Alur prosedur pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Kensaras terdiri dari 3. Yang pertama ada TPPRI, yaitu tempat pendaftaran pasien rawat inap. Yang kedua ada ODC, yaitu One Day Care. Yang ketiga ada hemodialisa. Alur dan prosedur pendaftaran gawat darurat. Alurnya pasien datang langsung ke IGD. Petugas melakukan triase, yang artinya memilih berdasarkan prioritas dan penyebab ancaman hidup. Pasien umum dan pengguna kartu jaminan melakukan registrasi ke bagian pendaftaran IGD terlebih dahulu. Kemudian pasien akan diperiksa oleh dokter. Apabila sudah selesai pemeriksaan, pasien langsung menuju ke farmasi atau kasir untuk menyelesaikan administrasi. Apabila ada indikasi rawat inap, maka keluarga pasien menuju ke pendaftaran untuk mengisi form persetujuan rawat inap. Selanjutnya, pengelolaan dokumen rekam medis. Yang pertama ada assembling. Assembling adalah analisa kelengkapan pengisian dokumen rekam medis yang diterima dari ruang rawat inap, baik jumlahnya maupun kelengkapannya. Di Rumah Sakit Kensaras Semarang sudah sesuai dengan prosedur tetap dan teori yang ada. Yang kedua ada coding. Di Rumah Sakit Kensaras dalam menentukan kode penyakit sudah menggunakan komputerisasi. Pelaksanaan coding di Rumah Sakit Kensaras sudah sesuai dengan prosedur tetap dan juga teori, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih manual sehingga memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga ada indexing. Di Rumah Sakit Kensaras memiliki 2 macam indeks, yaitu indeks rawat jalan dan indeks rawat inap. Yang di dalam indeks tersebut memiliki yaitu indeks utama pasien, indeks alamat, indeks penyakit, indeks operasi atau tindakan, indeks dokter, dan indeks mortalitas. Pelaksanaan indexing sudah sesuai dengan prosedur tetap dan teori. Yang keempat ada filing. Ada 3 tempat penyimpanan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Kensaras Semarang, yaitu ada di lantai 1, di lantai 3, dan di lantai 5. Rumah Sakit Kensaras menggunakan sistem penjajaran TDF guna untuk memudahkan petugas untuk mengembalikan maupun mengambil dokumen rekam medis yang digunakan. Dan yang terakhir ada analyzing dan reporting. Di Rumah Sakit Kensaras melakukan pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal di Rumah Sakit Kensaras dilakukan 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Sedangkan sistem pelaporan eksternal di Rumah Sakit Kensaras menggunakan SIRS sesuai dengan peraturan Depkes nomor 1171 tahun 2011, yaitu RL1 sampai dengan RL5. Selanjutnya yaitu hukum kesehatan, prosedur pelepasan informasi medis. Pelepasan informasi medis hanya boleh dilakukan oleh petugas yang diberi wewenang. Dokter yang merawat berhak memberikan informasi tentang kesehatan pasien atas permintaan pasien tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan tenaga kerja di bagian filing. Hasil perhitungan didapatkan jumlah total kebutuhan SDMK pada tahun 2021 di bagian filing sebanyak 16 orang. Pada Rumah Sakit Kensaras sudah memiliki tenaga filing sebanyak 9 orang,
Jadi seharusnya ditambah kembali tenaga filing sebanyak 7 orang. Yang terakhir ada ICD-10 dan ICD-9-CM. Dari hasil pengamatan dari 16 penyakit, dari 8 sistem, yaitu sistem muskuloskeletal, sistem respirasi, kardiovaskuler, pencernaan, endokrin, genitourinary, sistem reproduksi dan neoplasma, pengkodan diagnosis dan tindakan mencapai keakuratan 100% dan 0% tidak akurat. Ini dibuktikan dengan membandingkan kode diagnosa dari rumah sakit dengan buku ICD-10 dan buku ICD-9-CM. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.